Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa kelas 11. Untuk pertemuan hari ini, saya akan mengajar kalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bapak Eji Firmansyah. Hari ini kita akan belajar yaitu bahasa Indonesia. Adapun topik pelajaran yang kita bahas pada hari ini, kita akan membahas tentang sebuah topik pelajaran yaitu mengenai mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Jadi berkaitan dengan tugas, kalian harus bisa menganalisis ya informasi, tujuan ya dalam sebuah karya ilmiah yang nanti akan saya berikan. Agar pelajaran ini lebih bermanfaat, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan buku catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Komponen akhir yang diharapkan yaitu siswa harus bisa mengidentifikasi ya karya ilmiah yang berkaitan dengan informasi apa yang ada di karya ilmiah tersebut. Kemudian tujuan apa yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut ya. Itu yang harus kalian pahami mengenai tugas yang kita akan kerjakan pada hari ini. Terlebih dahulu mungkin kalian bertanya-tanya apa itu karya ilmiah ya. Ya. Menurut Juarto dan Supriyadi, itu pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis ya. Artinya sistematis itu harus mengikuti urutan sesuai dengan karya ilmiah atau sistematikanya. Nanti kita belajar bagaimana sistematikanya. Kemudian harus mengikuti metodologi ilmiah. Artinya harus ada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dan bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Artinya menemukan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian menurut Broto Wozoyo tahun 2016, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Artinya, karya ilmiah itu sifatnya adalah bersifat fakta, bukan bersifat opini. Seluruh datanya tidak boleh data hasil dari pendapat orang atau rekayasa. Semua data yang terdapat dalam karya ilmiah itu harus menampilkan seluruhnya adalah fakta. Artinya fakta itu kejadian atau peristiwa yang benar-benar sudah terjadi. Ya, itu disebut dengan fakta. Nah, kita masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi karya ilmiah populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal, gitu ya. Nah, bentuk populer biasanya kita temukan karya ilmiah tersebut yaitu pada artikel ilmiah terdapat di majalah atau koran. Nah, kalau bentuk semi formal artinya bentuk ilmiahnya seperti contohnya adalah makalah. Mungkin kalian sudah membuat makalah atau proposal, yaitu bentuk karya ilmiah yang semi formal. Kalau bentuk formal, biasanya ini karya ilmiah yang diperuntukkan untuk pada tingkatan-tingkatan perkuliahan ya. Contohnya seperti skripsi, disertasi, dan tesis itu adalah contoh dari jenis-jenis karya ilmiah yang berbentuk formal. Nah, ini adalah bentuk populer, artinya ya bersifat santai ya atau populer. Nah, karya ilmiah populer itu umumnya dijumpai di media massa ya, seperti koran atau majalah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab dalam artian itu menyenangkan bagi rakyat, karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami, kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Tetap ya, meskipun karya ilmiah berbentuk populer ini terdapat di sebuah majalah atau koran, tapi
sifat karya ilmiahnya harus bersifat fakta, tidak bersifat rekaan atau rekayasa. Kemudian, bentuk karya ilmiah semi formal adalah secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri dari pertama ada halaman judulnya, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, ya. Pendahuluan itu berarti berisi tentang latar belakang masalah, ya, tujuan peneliti, tujuan masalah, rumusan masalah. Nah, kalau pembahasan berarti berkaitan dengan teori yang dan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian simpulan itu berkaitan dengan hasil akhir, dan daftar pustaka berkaitan dengan referensi yang digunakan dalam pembahasan pada karya ilmiah tersebut. Nah, bentuk karya ilmiah bentuknya semi formal ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa, ya, dan makalah. Ini biasanya seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa karya ilmiah itu harus sistematis. Nah, artinya dia harus memperhatikan sesuai dengan urutan, ya. Artinya tidak boleh kita pendahuluan dulu, baru setelah itu daftar pustaka, pembahasan, simpulan. Nah, itu tidak boleh seperti itu membuat karya ilmiah. Artinya urutannya harus benar-benar terurut, mulai dari halaman judul sampai ke daftar pustaka. Kemudian ini adalah bentuk formal. Nah, unsur karya ilmiah bentuk formal itu meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama ada judulnya, ada tim pembimbing, kata pengantar, abstrak itu berisi hasil penelitian secara umum, tujuannya, daftar isi, ada bab pendahuluan sama ya bab telaah, kepustakaan atau kerangka teoritis, ada bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk formal ini adalah biasanya dipergunakan untuk karya ilmiah pada tingkat perguruan tinggi, ya. Seperti untuk jenis skripsi, tesis, dan disertasi, ini adalah bentuk karya ilmiah yang bersifatnya formal. Nah, inilah contoh karya ilmiah yang berbentuk populer. Ini kita mungkin sering menemui hal bentuk artikel populer ini di koran, ya. Nah, ini adalah contohnya, tapi tetap ya, artikel ini harus dilandaskan dengan teori dan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini, ya. Nah, ini adalah contoh judul karya ilmiah bentuk formal, misalkan pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan kelas 1, atau analisis struktural dan nilai moral dalam cerpen Kembang Gunung Kapur karya Hasta Indriana. Peningkatan proses dan hasil belajar bahasa Indonesia pada aspek membaca cerpen melalui pendekatan kontekstual bagi siswa kelas 11. Membaca puisi dengan metode pembaca estetik pada siswa SMK Negeri 1 Selawi. Nah, ini adalah contoh bentuk karya ilmiah formal yang biasanya digunakan untuk di perguruan tinggi. Ya, mungkin nanti kalau nanti kalian kuliah, mungkin kalian akan membuat ilmi, ya, sebagai syarat lulus dari perguruan tinggi. Oke, demikianlah penjelasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Sekian penjelasan saya hari ini. Kalau ada yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.